dan orang yang pantas dijadikan sahabat. Saya ambil tema ini dalam kitab Al-Hikam di bab 45 yang bunyi seperti ini. La tashab man la yunhikduka haluhu wala yadulluka alallahi maqaluhu. Janganlah kau bertemani orang-orang yang keadaannya tidak membuatmu bersemangat dan ucapannya tidak membimbingmu ke jalan Allah. Saya ulang lagi. La tashab man la yunhidduka haluhu wala yadulluka alallahi maqaluhu. Janganlah kau temani orang-orang yang keadaannya tidak membuatmu bersemangat dan ucapannya tidak membimbingmu ke jalan Allah. Sahabat-sahabat Facebook dimanapun kita berada, bersahabat, berteman itu penting. Dalam kitab ini membahas, ya kan, ada beberapa dasar yang harus kita disarankan. Dalam di kitab Hikam ini disarankan kita berteman orang-orang yang membuatmu bersemangat dan ucapannya membimbing kamu ke jalan Allah. Siapapun dia, ketika ketika sahabat ataupun teman atau saudara ataupun alim sedikit pun atau ahli ibadah apapun, ketika dia seorang teman yang teman itu satu, dia setiap urusan dia kembalikan kepada Allah, bukan mengajak selain Allah. Ketika saudaramu, temanmu mengajak selain Allah, sebatas gaulin saja. Karena teman yang sejati itu ialah teman kita yang mengajak kita semua permasalahan kita kembalikan kepada Allah. Itu teman. Sebagaimana Allah jelaskan, ciri teman yang terbaik itu mengembalikan urusan itu kepada Allah. Ya kan? Tidak langsung kepada makhluknya gitu. Surat 3 Al-Imran ayat 109. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Surat 3 Al-Imran ayat 109. Kepunyaan Allah lah segala yang ada di langit dan di bumi, dan kepada Allah lah dikembalikan segala urusan. Kalau ada temanmu, mau dia seorang kiai, mau dia seorang ahli ibadah, ketika temanmu sendiri tidak mengembalikan urusan-urusan itu kepada Allah, itu tidak usah jadikan teman. Sebatas kita bergaul secara zahiriyah. Karena teman yang sejati, ya, yang mengajak kita ke jalan Allah, maka janganlah kamu bertemani orang-orang yang keadaan tidak membuatmu bersemangat dan ucapannya tidak membimbingmu ke jalan Allah. Jadi teman yang terbaik itu adalah teman yang menggiring kita, mengajak kita semua urusan dikembalikan kepada Allah, bukan kepada makhluk. Itu yang pertama. Jadi ketika ahli ibadah pun, apapun, ya kan, ulama apapun atau guru apapun, ketika gurumu jadi temanmu, tapi gurumu mengajakmu bukan kembali kepada urusan kepada Allah, sebatas gaulin saja. Teman yang sejati mengajak kita kembalikan kepada Allah. Tambah lagi, surat 2 Al-Baqarah ayat 210. Bismillahirrahmanirrahim. Surat 2 Al-Baqarah ayat 210. Tiada yang mereka nanti-nantikan melainkan datangnya Allah dan malaikat pada hari kiamat dalam naungan awan, dan diputuskanlah perkaranya, dan hanya kepada Allah dikembalikan segala urusan. Teman yang sejati yang layak kamu temani, kata orang arif, ya, teman yang mengajak kamu mengembalikan semua permasalahan urusanmu itu kembali kepada Allah. Karena teman yang terbaik adalah setiap dia punya masalah, dia kembalikan urusan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan dia tidak ketergantungan dengan makhluk yang lain. Itu teman yang terbaik, dianggap sebagai jadi teman, gitu, seperti itu. Tambah lagi surat 11 Hud 123.
Bismillahirrahmanirrahim. Surat 11 Hud ayat 123. Dan kepunyaan Allah lah apa yang gaib di langit dan di bumi. Ya. Dan kepunyaannya lah dikembalikan urusan-urusan semuanya. Jadi kalau teman kita, kalau kita berteman dengan seorang teman kita itu, baik dia guru kita, baik orang tua kita, keluarga kita, ataupun teman sepermainan kita, kalau teman ini tidak mengembalikan urusan-urusan itu, baik yang baik maupun kembali kepada Allah, jangan teman. Sebatas pergaulin secara dunia toh. Yang kedua, ciri teman yang harus ditemani selain dia mengembalikan urusan kepada Allah Subhanahu wa taala, yang kedua, apa yang dilakukan oleh teman kita itu, setiap ibadah, setiap dia lakukan, dia merasa ibadahnya bukan milik dia. Dan dia setiap ibadahnya dia merasa tidak memiliki apa-apun, bahwa dia adalah maha lemah, dan dia selalu mengembalikan bahwa dia bisa tegak berdiri, dia bisa bertegak berdiri, dia melakukan ibadah semata-mata lillah, semata-mata karena Allah, bukan mencari pahala ataupun cari apapun. Ketika ada seorang teman yang otaknya lipat ganda mencari pahala, tidak membuatmu menjadi teman yang menjadi berkah atau temanmu menjadi manfaat. Tapi ketika ada temanmu yang setiap amal ibadahnya dia merasa lemah, selalu fakir, selalu merasa amal ibadahnya, merasa bahwa dia bukan apa-apa, karena dia ibadahnya hanya kembali kepada Allah dan ibadahnya hanya mengharapkan lillah kepada Allah. Surat 6, 162 dan 163. Bismillahirrahmanirrahim. Surah 6 Al-An'am ayat 162. Katakanlah, sesungguhnya solatku, ibadahku, hidupku dan matiku hanyalah untuk Allah, Tuhan semesta alam. Tiada sekutu baginya, dan demikianlah itulah yang diperintahkan kepadaku, dan aku adalah orang yang pertama-tama menyerahkan diri kepada Allah. Nah, teman seperti inilah teman yang harus kita gauli, ketemani. Kenapa? Karena teman ini merasa tidak punya apa-apa, apa yang dilakukan ibadah, karena dia merasa lemah di hadapan Allah, dan dia selalu kembali kepada Allah. Mari saya baca sejenak dalam kitab hikam. Seorang murid dilarang berteman dengan orang yang semacam itu, sekalipun orang itu adalah ahli ibadah atau ahli zuhud, karena dia dianggap tidak ada gunanya. Sebaliknya, kalau disarankan berteman dengan orang yang membuatmu semangat, ucapannya membimbingmu ke jalan Allah. Misalnya, orang yang bertekad tinggi, yang senantiasa bergantung kepada Allah, jauh dari makhluk, atau dalam setiap kebertuhannya tidak bertempuh kecuali dengan Allah, dan tak berguna, tidak mampu berbuat sesuatu apapun, dan bisa menentukan nasibnya sendiri. Dalam setiap amalnya, ia tetap berjalan kepada jalur syara, tanpa berlebihan atau mengurangi. Inilah sifat orang yang arif, yang mengenal Allah. Nah, jadi teman-teman yang harus kita temani, yang saya jelaskan tadi dalam Al-Quran, yang teman yang selalu mengembalikan urusan itu kepada Allah, membimbing kita ke jalan Allah, dan kita diajak oleh teman kita berketergantungan kepada Allah. Yang kedua, teman kita setiap dia melakukan ibadah hanya lillah, dan dia merasa lemah dan tidak tergantung kepada makhluk apapun. Nah, teman seperti inilah teman yang arif. Nah, menemani orang-orang seperti ini, walaupun ibadahnya sedikit, walaupun dia ibadahnya kelihatan sedikit, atau sunnahnya tidak terlalu banyak, amalan sunnahnya tidak terlalu banyak, amat dianjurkan untuk berteman dengan orang seperti ini. Walaupun ibadahnya tidak banyak atau ibadah sunnahnya tidak terlalu banyak, maka dianjurkan untuk berteman, karena dia akan mendatangkan manfaat seperti itu. Nah, adapun tidak memiliki sifat-sifat di atas, ya kan, sebagai teman, kita hanya membolehkan bergaul dengan mereka secara lahir saja. Jadi bergaul secara lahir ya. Kalau teman bisnis, usaha, ya sebatas usaha saja. Teman kerja, ya sebatas kerja. Zohiriyah saja. Jadi teman
ada teman zohiriyah, ada teman batiniah. Nah, kalau untuk berteman batiniah, teman yang untuk kembali kepada Allah, tentu kita harus cari teman yang memenuhi syarat tadi, yang semua urusan dikembalikan kepada Allah dan dia beribadah karena lillahi ta'ala, yang ketiga dia tidak bergantungan dengan makhluk apapun kecuali di hadapan, kecuali bergantung kepada Allah. Nah, teman ini kata orang arif dianjurkan. Mungkin orang seperti ini kelihatan ibadah tidak terlalu banyak atau ibadah sunnahnya tidak banyak, tapi bagi orang arif itu yang dianjurkan. Nah, kalau teman-teman kita tidak yang saya jelaskan tadi, maka sebatas pergaulan saja, pergaulan zohiriyah, pergaulan dunia tok, karena tidak bisa diajak ke batin. Maka namun jika derajat mereka di bawahmu, Ibnu Athaillah memberikan nasihat melalui hikmah. Rumbama kunta masian fa'araka insana minka suhubutuka man huwa aswa'u halun minka. Bisa jadi perbuatan burukmu tampak baik di matamu karena persahabatanmu dengan orang yang lebih buruk daripadamu. Jadi artinya ketika kita bersahabat, ada teman kita, tapi nilai ibadahnya atau perbuatannya di bawah kita, itu hanya dianjurkan sebatas pergaulan saja, karena tidak mendatangkan manfaat. Kenapa? Ketika amal perbuatanmu di atas, sedangkan temanmu amal perbuatan di bawah, kamu akan merasa lebih tinggi, merasa lebih baik, maka akan mendatangkan tidak manfaat. Maka carilah teman di atasmu, yang temanmu yang membawa amal perbuatan di atasmu, agar kita terbimbing dalam bentuk teman itu. Maka dalam berteman ini Ibnu Athaillah membagi dua. Ada berteman dalam bentuk harapan atau memenuhi syarat, ada teman mendatangkan berkah. Sahabat-sahabat Facebook dimanapun kita berada, berbicara teman itu sungguh luar biasa. Persahabatan di dalam Al-Quran yang diperbolehkan. Mari kita lihat dari sisi Quran, persahabatan di dalam Al-Quran. Surat 5 Al-Baqarah ayat 82. Surat 5 Al-Ma'idah ayat 82. Dari 81 bisa 82 aja. Bismillahirrahmanirrahim. Surah 5 Al-Ma'idah ayat 82. Sesungguhnya kamu dapati orang-orang yang paling keras permusuhannya terhadap orang-orang yang beriman, ialah orang-orang Yahudi dan orang-orang musyrik. Dan sesungguhnya kamu dapati yang paling dekat persahabatannya dengan orang-orang yang beriman, ialah orang-orang yang berkata, sesungguhnya kami ini orang Nasrani. Yang demikian itu disebabkan karena di antara mereka itu orang-orang Nasrani terdapat pendeta-pendeta dan rahib-rahib juga, karena sesungguhnya mereka tidak menyombongkan diri. Jadi ada persahabatan yang diingatkan bagi orang yang beriman di dalam Al-Quran. Ayat ini, Al-Quran ini pasti berlaku lah sampai sekarang. Ulang lagi, coba baca. Surat 5 Al-Ma'idah 82. Sesungguhnya kamu dapati orang-orang yang paling keras permusuhannya terhadap orang-orang yang beriman, ialah orang-orang Yahudi Terus? dan orang-orang musyrik. Orang-orang musyrik. Jadi orang musyrik itu sangat memusuhi orang yang beriman. Terus? Dan sesungguhnya kamu dapati yang paling dekat persahabatannya dengan orang-orang yang beriman, ialah orang-orang yang berkata, sesungguhnya kami ini orang Nasrani. Kami orang Nasrani. Nasrani itu Nasoro, Ansarullah, menolong. Terus? Yang demikian itu disebabkan karena di antara mereka itu terdapat pendeta-pendeta dan rahib-rahib juga, karena sesungguhnya mereka tidak menyombongkan diri. Nah, teman-teman ini banyak sekali. Jadi bagi orang yang beriman dianjurkan berteman. Ada yang tidak dianjurkan, adalah yang kuat permusuhannya adalah orang Yahudi dan orang musyrik. Orang musyrik ini orang yang selalu mempertuhankan sesuatu. Ketika kita berteman dengan orang musyrik, ketika dia mempertuhankan, kita digadaikan juga. Kenapa? Karena ketika teman kita musyrik tadi mensekutukan sesuatu, ya kan, dia bisa memutuskan hubungan pertemanan. Dia bisa menjadi munafik.
karena kepentingan pribadinya. Karena orang musyrik itu mensekutukan sesuatu apapun. Dia tidak akan dekat. Makanya orang beriman diingatkan jangan berteman dengan orang yang musyrik. Apa itu musyrik? Orang yang mensekutukan sesuatu apapun. Ketika kita berteman dengan orang musyrik, jelas amalan-amalan kita tidak akan diterima oleh Allah, walaupun kita berteman dengan dia. Apa yang kita lakukan bersama tidak? Karena kita menolong, membantu orang musyrik. Maka orang musyrik itu amalan-amalan tidak diterima. Surat 6 ayat 88. Bismillahirrahmanirrahim. Surah 6 Al-An'am ayat 88. Itulah petunjuk Allah. Itulah petunjuk Allah. Yang dengannya dia memberi petunjuk kepada siapa yang dia kehendaki di antara hamba-hambanya. Seandainya mereka mempersekutukan Allah, niscaya lenyaplah dari mereka amalan yang telah mereka kerjakan. Jadi kalau kita berteman dengan orang musyrik, dan orang musyrik itu lebih mementingkan pribadi daripada Allah sendiri, ya, keinginan pribadinya, maka kita dukung amal perbuatannya tetap ada nilai. Ya, hati-hati. Ya. Nah, orang musyrik itu amalan-amalan tidak diterima oleh Allah karena mensekutukan Allah. Dan berteman orang musyrik itu makanya Allah mengingatkan di surat 5:82 tadi, sungguhnya orang yang kuat permusuhannya itu adalah orang Yahudi dan orang yang musyrik. Nah, boleh jadi teman kita yang kita terdasari sebelah kita adalah orang yang musyrik. Orang yang musyrik itu adalah orang yang mendahulukan kepentingan pribadi, keluarga dan kelompok daripada kepentingan Allah. Allah dibuat nomor 7. Nah, artinya kita tidak diajak untuk mendekatkan kepada Allah. Nah, orang musyrik amalan-amalannya jelas apa yang dilakukannya dan kita support dengan dia, termasuk amal kita yang kita ikhlaskan tadi tidak akan diterima oleh Allah. Karena kita berteman dengan orang musyrik. Karena orang musyrik itu lebih apa? Karena dia melakukan untuk kepentingan pribadi, kelompok, golongan, keluarganya daripada Allah. Maka salah satunya orang musyrik itu yaitu mensekutukan sesuatu apapun. Tidak menganjurkan kita untuk dekat dengan Allah. Beda dengan tadi yang dianjurkan berteman dengan orang yang selalu dikembalikan urusan kepada Allah. Semua urusan-urusan yang baik-baik maupun nyata dikembalikan kepada Allah. Dan juga teman yang dianjurkan tadi, yang bersahabat, yang kita dianjurkan untuk bersahabat dengan dia, ya kan? Yang setiap dia beramal, berbuat hanya untuk Allah dan ciri untuk Allah. Salah satunya di surat 6 103. Qul inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi la syarika lahu wa bidzalika umirtu wa ana awwal muslim. Salatku, ibadahku, hidupku, matiku untuk Allah. La syarika lahu. Dan dia tidak mensekutukan sesuatu apapun, ya kan? Dan itulah yang diperintahkan kepadaku dan aku termasuk orang yang berserah. Nah, teman yang seperti ini dianjurkan. Nah, orang musyrik pasti ketika ibadahnya bukan untuk Allah, ketika amal perbuatannya bukan untuk Allah, dan ketika dia beramal pasti untuk kepentingan pribadi, kelompok, golongan dia, ya kan? Boro-boro untuk Allah. Nah, orang yang makanya tadi yang kuat permusuhannya itu adalah orang musyrik, ya kan? Kenapa? Karena permusuhan bagi berteman yang menjadi permusuhan di luar dari itu orang musyrik. Nah, orang musyrik ini yaitu mensekutukan sesuatu apapun dengan Tuhan. Dia menganjurkan kita bertergantungan dengan makhluk yang lain, ya kan? Setiap amalnya, yuk kau urusi ini untuk kepentingan dirinya, keluarganya, maka tidak mengutamakan kepentingan Allah. Surah 9 atau ayat 24. Hati-hati berteman seperti itu. Bismillahirrahmanirrahim. Surah 9 atau ayat 24. Katakanlah, jika bapak-bapak, anak-anak, saudara-saudara, istri-istri, kaum keluargamu, harta kekayaan yang kamu usahakan, perniagaan yang kamu khawatiri kerugiannya, dan rumah-rumah tempat tinggal yang kamu sukai adalah lebih kamu cintai daripada Allah dan Rasulnya dan dari berjihad di jalannya, maka tunggulah sampai Allah mendatangkan keputusannya, dan Allah tidak memberi petunjuk kepada orang-orang yang fasik. Nah, orang-orang musyrik tadi yang jadi teman kita, yang tidak dianjurkan untuk jadi teman,
pasti dia mengutamakan duniawi, ya kan, bertergantungan dengan makhluk, ya kan. Nah, beda dengan yang dianjurkan berteman tadi, selalu urusan dikembalikan kepada Allah, mengajak kita ketika punya masalah kita kembalikan kepada Allah. Yang kedua, mengajak kita bahwa ibadah kita, soal kita, apapun yang kita lakukan hidup kita, semua untuk Allah. Itu bedanya, ya kan. Nah, bagi orang yang musyrik, pasti dia punya kepentingan dalam ibadah itu. Ya, dalam berapa bulan, berapa tahun ini kita lihat ada ibadah-ibadah yang mengajak amal perbuatan, tapi yang kita cari pahala, yang cari kita surga, gitu kan. Iya. Nah, kita sumbang itu duit, kita sedekah, nggak manfaat sama sekali, nggak diterima sama sekali, karena musyrik, ya kan? Karena yang dituhankan adalah surga, makhluk. Iya. Pahala itu makhluk, ya kan? Jadi kita mencari teman yang mengajak kita kembali kepada Allah dan urusnya kembali kepada Allah. Nah, itu yang teman yang harus kita ajukan. Yang kedua, teman yang tadi di dalam Quran adalah teman Yahudi dan Nasrani. Maka carilah teman yang disebut Nasrani. Nasrani itu Nasoro, yang menolong Allah. Makanya ketika Isa ibnu Maryam, Isa, kamilah orang-orang yang menolongmu, Ansarullah. Makanya orang yang menerima Rasulullah SAW ketika di hijrah dari Mekah ke Madinah itu kaum Ansor, orang penolong. Nah, itulah teman. Ya, maka tidak ada teman yang terbaik adalah Ansarullah, Ansor, gitu kan? Ansor. Seperti itu. Bukan organisasi Ansor ya. Iya. Ansor itu kalau nggak nolong ya sama aja menolong. Ansor itu Nasoro, suka menolong. Nah, yang kedua, tidak dianjurkan juga berteman kepada surat 3, 118. Surat 3, 118. Bismillahirrahmanirrahim. Surat 3 Al-Imran ayat 118. Hai orang-orang yang beriman, Hai orang yang beriman, janganlah kamu ambil menjadi teman kepercayaanmu teman kepercayaanmu, betul? orang-orang yang di luar kalanganmu, karena mereka tidak henti-hentinya menimbulkan kemudaratan bagimu. Satu, kamu cari teman yang sekaummu, seiman dengan kamu. Kenapa Allah mengingatkan orang beriman untuk bergaul, menjadi teman sejati, menjadi teman setianya? Itu orang-orang yang seberimanan, ya, seperti orang beriman tadi, ya teman kan. Karena apa? Ketika kau berteman di luar dari kaum beriman ini, maka dia akan membawa kefasikan. Ulang coba aja. Ulang ya. Hai orang-orang yang beriman, Hai orang yang beriman, janganlah kamu ambil menjadi teman kepercayaanmu orang-orang yang di luar kalanganmu, karena mereka tidak henti-hentinya menimbulkan kemudaratan bagimu. tahan dulu. Ini larangan nggak oleh Allah? Larangan. Kalau kita merasa diri kita beriman, orang yang beriman, kita dilarang oleh Allah. Apa larangannya tadi? Ulang lagi baca. Hai orang-orang yang beriman, Kalau kita merasa orang yang beriman, kita harus dengar perintah larangan ini, ya kan? Perintah anjuran dan perintah larangan, ya kan? Ada perintah anjuran, puasa, sholat, anjuran, keinginan. Tapi ada perintah larangan, termasuk ini. Hai orang yang beriman, kalau kita beriman, janganlah. hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu ambil menjadi teman kepercayaanmu. Kepercayaan, usaha, bisnis, apapun, ya, ya. Ya. Bagi orang yang beriman, usaha, bisnis, apapun yang kita jadi teman setia, hati-hati. Allah yang ngingatin. Jangan, kenapa? Karena akan membawa mudarat. Ulang lagi coba aja. Hai orang-orang yang beriman, Hai orang yang beriman, janganlah kamu ambil menjadi teman kepercayaanmu orang-orang yang di luar kalanganmu. di luar kalanganmu, kalangan yang beriman, satu sinergi, satu perbuatan, teman yang tadi setiap amal perbuatannya kembali kepada Allah, setiap amal perbuatannya hanya lillah kepada Allah, yang setiap amal ibadahnya dia tidak merasa dia merasa beribadah kecuali dia lemah dan pakai hanya kepada Allah. Nah, kebalikan. Nah, ini orang yang kita dianjurkan untuk berteman. Nah, kita diingatkan sebagai orang yang beriman untuk berteman di kalangan orang yang tadi yang dianjurkan, yang mengajak kita kembali urusan kepada Allah, bukan menganjurkan kita kepada makhluk, yang mengajak kita bahwa ibadah hidup dan mati kita kembali kepada Allah, yang mengajak kepada mengajak kita ibadah
ibadah, semua apa yang kita lakukan, bahwa kita tidak punya apa-apa hanya kepada Allah, dan kita, teman kita mengajak kita tidak tergantungan kepada makhluk apapun kecuali la ilaha illallah. Ini teman seberiman. Nah makanya ketika berteman itu, janganlah kamu berteman, hai orang beriman, janganlah kamu berteman menjadikan teman setiamu di luar golonganmu. Nah, ulang lagi baca ini. Bismillahirrahmanirrahim. Hai orang-orang yang beriman. Hai orang yang Beriman. diingatkan bagi orang yang beriman. Terus, Janganlah kamu ambil menjadi teman kepercayaanmu. teman kepercayaan berarti kan di kantor, di bisnis usaha, di dekat kita, ya kan, jadi teman kepercayaan kita. Terus, Janganlah kamu ambil menjadi teman kepercayaanmu orang-orang yang di luar kalanganmu. di luar kalanganmu, di luar kalangan, kalau kamu setaranya beriman. Ya, kalau kamu kalau kamu tidak beriman dengan bentuk yang tadi, saya teman tadi, pasti kamu nyari itu. Ya kan? Terus lanjutkan. Karena mereka tidak henti-hentinya menimbulkan kemudaratan. Mudarat, tidak manfaat, akan membawa kemudaran. Sia-sia. Uang itu menjadi mubazir, al-mubazir ikhwani syaitan. Ya kan? Bagi orang yang beriman, ingatkan nih, menjadi teman setia, ngabiskan uang buat usaha dan hancur teman, karena dia ngambil teman sembarangan, tidak membawa keberkahan tadi. Ya kan? Walaupun teman kantor, menjadi teman atau apapun, kalau dia beriman. Karena ukuran beriman itu, teman beriman ya diukur gitu loh, setia. Ya, bukan menjilat gitu, seperti itu kan. Nah, ada teman-teman yang kita anggap percaya setia kita, tapi dia mendorot, tidak manfaat sama sekali, bahkan menghancurkan, mubazir, ya kan. Ini mengingatkan bagi orang yang beriman sebenarnya, ya kan. Kalau orang itu beriman, tapi kalau orang nggak beriman, yang nggak merasa beriman, ya silakan berteman selain dari kaumnya itu. Terus aja kan. Mereka menyukai apa yang menyusahkan kamu. Dia menyukai apa yang menyusahkan kamu, yang dia sukai, tapi menyusahkan kamu. Iya. Hah? Iya. Iya kan? Maksudnya apa? Mereka menyukai apa yang menyusahkan kamu. Dia nyukai, tapi nyusahi kamu. Iya. Untuk kepentingan dia pribadi, dia nyenangi, tapi nyusahi kau. Iya. Duit dari kau, semua dari kau. Iya. Bahkan orang ini korupsi pun kamu dukung nanti. Iya. Yang dia sukai, mempertuhankan sesuatu, berlebih-lebihan, berboros-borosan, kamu akan ikut. Iya. Ya kan? Terus? Telah nyata kebencian dari mulut mereka dan apa yang disembunyikan oleh hati mereka. Mereka tuh benci, busuk hatinya. Dia hanya memperkaya dirinya sendiri, teman seperti itu. Ini orang beriman diingatkan, ditipu, diam. Jadi antara ditipu, antara sabar dengan ditipu itu tipis banget. Kan juga. Terus? Ulang ya, Cak. Telah nyata kebencian dari mulut mereka dan apa yang disembunyikan oleh hati mereka. Disembunyikan di hati? Mereka Di depan bagus, manis, tapi hatinya busuk gitu loh. Ya kan? Terus? adalah lebih besar lagi. Sesungguhnya telah kami terangkan kepadamu ayat-ayat kami jika kamu memahaminya. Kalau memahami, nah kalau nggak paham nggak jalannya ayat ini. Ya, Ya, kalau orang beriman. oh jalannya ayat ini, hati-hati. Ya. Atau yang ketiga, teman, ya, teman orang musyrik tadi, yang tadi, yang kedua teman yang apa? Teman yang bukan golonganmu yang beriman, dia membawa kefasikan. Yang selanjutnya surat 4 An-Nisa ayat 38. Bismillahirrahmanirrahim. Surah 4 An-Nisa ayat 38. Dan juga orang-orang yang menafkahkan harta-harta mereka karena riya kepada manusia. Terus? Dan orang-orang yang tidak beriman kepada Allah dan kepada hari kemudian. Barang siapa yang mengambil setan itu menjadi temannya, maka setan itu adalah teman yang seburuk-buruknya. Jadi ada nggak teman manusia itu diingatkan teman seperti setan? Ada. Ya kan? Iya kan? Menafkahkan harta, ya, untuk Riya. Iya, ulang lagi baca itu. Dan juga orang-orang yang menafkahkan harta-harta mereka karena riya kepada manusia. Jadi dia bersedekah, berbuat baik bukan karena lillah. Maka saya bilang tadi kan, berteman yang dianjurkan ketika teman itu mengembalikan segala urusan kepada Allah. Tuh. Yang kedua, berteman yang dianjurkan berteman
teman kita itu ibadah, mau apapun yang dilakukan hanya lillah, dan cirinya tidak mensekutukan sesuatu apapun. Yang ketiga, teman yang dianjurkan teman yang mengajak kita, ya kan, merasa lemah bahwa kita tidak punya apa-apa, kita fakir dan kita tidak bisa ibadah hanya kepada Allah, dan teman ini hanya bergantung la ilaha illallah, tidak bergantung kepada makhluk lain. Ini yang dianjurkan. Maka saya bilang tadi, teman yang menambahkan secara riya, ya kan, pamer kepada manusia, ya kan, ya kan. Nah, ini temannya setan. Lanjut lagi baca Jawa. Dan juga orang-orang yang menafkahkan harta-harta mereka karena riya kepada manusia. Nah, kepada riya, karena riya. Terus, Dan orang-orang yang tidak beriman kepada Allah. yang dia sudah riya, tidak beriman kepada Allah, terus Dan kepada hari kemudian. balik kemudian. Barang siapa yang mengambil setan itu menjadi temannya, maka setan itu adalah teman yang seburuk-buruknya. Jadi jangan-jangan teman kita Setan. setan. Ya kan? Tambah lagi ayatnya. Surat 43 ayat 36. Teman yang tidak dianjurkan. Bismillahirrahmanirrahim. Surat 43 ayat 36. Barang siapa yang berpaling dari pengajaran Tuhan yang Maha Pemurah, Barang siapa yang berpaling dari pengajaran Tuhan, terus, kami adakan baginya setan yang menyesatkan. Maka setan itu yang menjadi teman yang selalu menyertainya. hati-hati ketika orang berpaling dengan ajaran Allah, Al-Quran, dia lebih berpaling dengan kata orang lain, maka temannya adalah setan. Sebagai teman saya, iya. Maka kita harus dekat dengan orang-orang yang memahami Al-Quran, memurnikan Al-Quran, bukan sekedar menghafal Al-Quran, tapi menjadi Al-Quran itu menjadi pola pikir, pola perbuatan di setiap amal ibadahnya. Dan dia selalu melakukan ibadah itu bertergantung dengan Allah, la ilaha illallah. Itu tadi teman, artinya tidak dianjurkan. Nah sekarang teman yang menurut Allah tuh kayak mana? Ya kan? Tadi Allah tadi di dalam kitab Al-Hikam halaman 45-46 tadi, teman yang mengajak kita, rumusannya sama, ini seperti Al-Quran. Teman yang kayak mana yang dianjurkan di dalam Al-Quran dan suit dengan kitab Hikam ini, surat 4:69. Surat 4 ayat 69. 69. Ini teman, hakikat teman sebenarnya. Bismillahirrahmanirrahim. Surat 4 An-Nisa ayat 69. Dan barang siapa yang menaati Allah dan Rasul-Nya, mereka itu akan bersama-sama dengan orang-orang yang dianugerahi nikmat oleh Allah, yaitu nabi-nabi, Amin. para sholikin, Kalau sedikit orang-orang yang mati syahid, orang-orang mati syahid, dan orang-orang soleh. terus Dan mereka itulah teman yang sebaik-baiknya. itu teman yang sebaik-baiknya. Teman-teman yaitu para nabi, para sholikin yang membawa kebenaran, para syahidin yang menyaksikan, dan orang-orang yang soleh, sempurna, ya kan? Itulah teman, ya, teman yang sebaik-baiknya. Ulaikatur rafiqah. Inilah teman yang sebenar-benarnya, ya kan? Rafiqah itu membimbing kita, ya kan? Nah, di dalam Sirah An-Nabawi, dalam kitab Sirah An-Nabawi, di akhir hidupnya Rasulullah SAW, ketika dia mau ditarik oleh Allah Subhanahu Wa Taala, Nabi Muhammad Rasulullah SAW pernah berdoa dengan Allah. Dan ketika itu Siti Aisyah meletakkan telinganya di dadanya Rasulullah. Kenapa Rasulullah mengangkat tangan, terus mulutnya berbunyi. Siti Aisyah itu pengen dengar apa yang sedang dibaca oleh Rasulullah SAW ketika Sakratul Maut. Salah satunya yang dibacanya, ya Allah, sahabat keluargaku bukanlah sahabatku sebaik-baik, anakku bukanlah sahabat sebaik-baiknya, temanku seperjuangan bukanlah sahabat sebaik-baiknya. Ya Allah, gabungkan aku dengan sahabat yang sebaik-baiknya, kumpulkan aku dengan para nabiyin, para shodiqin, para yang membawa kebenaran, para syahidin yang menyaksikan, dan orang-orang soleh. Tidak ada persahabatan yang paling sebaik-baiknya kecuali orang-orang ini. Waktu itu Rasulullah doa,
baru ditarik meninggal. Dan Siti Aisyah mendengar dalam kitab Sirah An-Nabawiyah. Ini doa gitu. Ini doa yang terbaik. Nah, yang kedua, melanjutkan ayat ini, bukan sahabat yang hakikat sahabat yang sejati tadi, dia kan di dalam Al-Quran. Surat 9 ayat 16. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Surat 9 At-Taubah ayat 16. Apakah kamu mengira bahwa kamu akan dibiarkan begitu saja? Apakah kamu mengira kamu dibiarkan begitu saja? Terus, Sedang Allah belum mengetahui dalam kenyataan orang-orang yang berjihad di antara kamu. ketika Allah tuh melihat jihad di jalan Allah, berjuang di jalan Allah tuh. Dan tidak mengambil menjadi teman yang setia selain Allah. Jadi teman yang sebaik di jalan Allah itu ketika kita berjuang di jalan Allah, teman yang sebaiknya adalah Allah. Terus Rasulnya Rasulnya. Terus dan orang-orang yang beriman. Dan Allah Maha mengetahui apa yang kamu kerjakan. jadi teman yang sejati, teman dalam perjuangan, pertama Allah, yang kedua Rasul, yang ketiga Orang yang beriman. orang mukmin. Ya kan? Walam yukhtizu itu kan seperti itu. Jadi kita dianjurkan kalau kita dalam perjuangan dengan Allah, kita diharuskan untuk teman yang sebaik adalah Allah, yang kedua Rasul, yang ketiga orang mukmin. Orang yang mukmin atau orang yang beriman. Ya kan? Nah, dari pemahaman sahabat sejati kita, ya kan? Sahabat yang dikatakan dalam halaman 45 dalam kitab Al-Hikam, ya kan, sahabat yang membawa kita segala urusan dikembalikan kepada Allah, yang sahabat kita yang dianjurkan ialah teman-teman yang sahabat teman-teman yang menganjurkan kita yang setiap masalah dikembalikan urusan itu kepada Allah, bukan kepada makhluk. Yang kedua, teman yang dianjurkan kepada kita adalah teman yang semua ibadah yang dilakukan hanya untuk Allah. Dan teman yang di kita yang ketiga itu, yaitu teman yang melakukan ibadah itu tanpa Allah pun nggak bisa. Dia hanya fakir dan lemah. Dan setiap urusan itu ada dikembalikan kepada Allah. Nah itu Chandra di malam hari ini, persahabatan dan orang yang patut dijadikan sahabat. Tidak kita pikap dalam kajian tafsir Maudhu'i atau dalam Quran. Terima kasih.